Masih menemani Anda sahur di indahnya Ramadan bersama UAS dan juga para sahabat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Solmed, saya Hilbram Dunar, bersama para jamaah yang hadir di International Islamic Education Council. Sambil Anda menikmati hidangan, jangan lupa ya teman-teman, adik-adik, bapak ibu, mohon kiranya masih terus dimakan, masih ada waktu. Saya lihat kurmanya mulai berkurang, tapi masih ada kan? Silahkan disantap kurmanya, silahkan diminum dulu airnya, masih ada waktu kita bersama. Dan membahas mengenai investasi. Sedekah adalah investasi dunia dan juga akhirat. Ustadz, kalau kita belum bisa memberikan yang banyak bersedekah di dunia ini, tapi kita tetap ingin punya investasi di dunia dan juga di akhirat, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Cerita masalah zakat, wakaf, infak, sodakoh, bangun pesantren, Islamic boarding school, macam-macam lembaga pendidikan gratis. Orang berpikir saya nggak mampu Pak Ustadz, saya juga lemah. Padahal ketika dia pulang kerja, dia lihat itu ada banner besar, pembebasan masjid, tanah wakaf 1 meter 500.000. Maka dia bisa patungan dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan kawannya 100.000. Di 5 orang, dia kirimkan, dia transfer. Orang akan sholat di sana. Bisa kirimkan batu bata. Batu bata terlalu besar Pak Ustadz, batu kerikil. Kerikil juga tidak bisa, pasir. Pasir pun tak bisa, mati aja lah. Payah kali hidup ini. Masa nggak bisa semua ya? Masa semua tidak bisa, begitu banyak pilihan kita. Tenaga. Likulli sulama minkum sodaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sodakohnya. Datang ke sana. Bapak, apa yang bisa saya bantu? Saya insya Allah bisa ngecor, saya bisa ikut bantu ini, tukang segala macam. Tidak juga bisa, datang ke sana. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Datang ke pembangunan masjid, senyum aja kepada mereka semua. Senyum, walaupun sekarang susah untuk senyum karena pakai masker. Iya betul. Tapi paling tidak kita sudah membahagiakan. Jangan ngasih tanah enggak, ngasih semen enggak, bantu ngecor tidak, senyum pun tidak. Begitu masjid sudah selesai, datang tantang petenteng. Ini tiang kenapa miring? Siapa ini itu? Ini kalau ada orang model begini, kepalanya itu yang dijudutkan. Karena dia tidak memberikan solusi. Maka ketika kita mencari uang, dari mulai pergi pagi pulang petang. Satu komplain, Ustadz jamaah, Ustadz yang betul itu bukan pergi pagi pulang petang. Pergi, suami saya pergi petang pulang pagi kata dia. Kenapa? Lupa, security jaga malam. Oh iya betul. Sip-sipan. Sip-sipan. Lalu kemudian apa sebetulnya yang dicari? Dibangunkan ke rumah, rumahnya tinggal. Dibelikan ke mobil, mobilnya tinggal. Dibelikan ke cincin gelang emas, semuanya tinggal. Lalu yang ikut di mana? Yang mengantar mayat itu cuma 3. Yatsba'ul mayyita salasun. Ada 3 yang mengantar mayat. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobilnya mengantar sampai ke pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Anak, menantu, cucu, sahabat, kerabat, istri, suami, tetangga, kawan, alma mater, alumni. Ikut semuanya mengantar. Yang ketiga, wa amaluhu. Amalnya. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Mobil pulang, selimut kesayangan pulang, semuanya pulang, keluarga pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Itulah investasi akhirat yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak mengerti bahwa penyakit itu betul-betul berbahaya sampai kita yang benar-benar sakit. Begitu juga dengan kematian ini, kita tidak meyakini betul tentang kematian itu sampai akhirnya kita betullah yang mati. Ya Allah. Cianu kan mati kemarin, tetangga saya. Cianu kan mati kemarin, kawan saya. Sampai pada akhirnya kita betul yang mati, barulah kita kaget terbangun. Dan ketika ditawarkan untuk hidup lagi, hai jenazah, maukah kau hidup? Saat itu dia menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya aku diberikan waktu yang pendek, yang sekejap, yang semenit, yang sedetik, fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Tapi saat itu apa yang mau dikatakan? Nasi sudah jadi bubur, tai ayam. Ada lagi yang bisa diharapkan. Kalau bubur masih bisa kita suap. Ini sudah mati jadi makanan cacing tanah, cerita bubur ayam juga lagi. Satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah anak soleh yang kita sekolahkan, yang kita didik agama,
belajar dia fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi tidak luput di kepalanya ada di sana Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab. Tahu dia membaca Quran, menangis, berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas ditanya, di mana kau belajar nak? Di International Islamic Education Council. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Ke Ustadz Solmed kalau begitu. Supaya kita benar-benar bisa berinvestasi. Dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Melalui sedekah dan lain-lain. Kan banyak nih Ustadz cara-cara berinvestasi. Yang paling tepat tuh kira-kira yang seperti apa dan apa yang harus dilakukan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Ustadz Abdul Somad yang saya dan kita muliakan, Kang Hilbram yang juga kita hormati, pemirsa TV One di mana saja. Hari ini banyak orang berbondong-bondong investasi. Betul. Mengejar sesuatu yang dianggap pasti. Ya. Padahal belum tentu pasti. Akhirnya terjebak pada investasi bodong. Iya. Diiming-imingi dari awal dengan mendapatkan sekian persen, sekian rupiah, sekian juta, tapi akhirnya itu hanya mimpi belaka. Di dunia saja mimpi itu sudah buyar, apalagi nanti kalau sudah mati. Tapi ada investasi yang dijanjikan oleh Allah, tentu dunia akhirat. Di dunianya kita mendapatkan keutamaan dari investasi itu, jauh dari bala, jauh dari bencana, bahkan dia bisa menjadi obat. Dau mardokum bis sodakoh, dengan sodakoh itu bisa menjadi obat hati, bisa menjadi obat fisik, bisa mencegah seseorang dari bencana, dari musibah, dari malapetaka, bahkan sampai orang yang sempat ngenyek sama Nabi, ya, dan kemudian selamat karena sedekah rotinya kepada seekor anjing yang tadinya mau dipatok ular yang berbisa, tapi diselamatkan karena baiknya orang ini kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, orang yang meyakini bahwa ada investasi dunia, investasi akhirat, maka harusnya memang tidak boleh lagi ada cerita terlalu sayang. Lagi sayang-sayangnya nanti juga akan berpisah dengan si ayang. Apa yang mau dibawa ini? Ya, rumah yang triliunan, ratusan miliar, ya, tanah yang hektaran, pada akhirnya semua akan ditinggal dan kita hanya menempati 2 kali 1. Benar apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, orang itu akan menyadari bahwa semua akan tinggal kenangan kalau dianya sudah Meninggal. mati, sudah meninggal. Oke, Ustadz Solmed, kita tahan dulu sampai di situ. Ini menarik kalau membahas mengenai harta yang salah-salah justru membawa kita, jangan sampai ya, membawa kita ke api neraka. Yang membawa kita ke kesesatan. Supaya jangan sampai itu yang terjadi, kita berusaha keras untuk mendapatkan harta, ternyata harta yang sudah didapat, tapi justru kesialan yang kita terima. Apa yang harus dilakukan? Akan saya bahas sebentar lagi, Anda jangan kemana-mana.